Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Robi Fawazi dari Teknik Informatika Universitas Islam Aliyah Kuningan akan membahas atau mempresentasikan manajemen proyek, yaitu ada communicating successfully and reviewing progress. Lanjut, kita harus ketahui bersama bahwasanya komunikasi yang sukses sebagai manajer proyek, Anda adalah pusat dari seluruh komunikasi di antara tim proyek dan dunia luar. Pada tahap yang berbeda dari proyek, Anda akan menemukan diri Anda berurusan dengan pemangku kepentingan yang berbeda. Tetapi 3 jalur komunikasi konstan yang perlu Anda pertahankan adalah sponsor, klien, dan tim. Dan ini harus berkesinambungan ketiga ini untuk mencapai komunikasi yang sukses. Yang pertama adalah menghubungi sponsor dan klien. Komunikasi dengan sponsor harus ditandai dengan tingkat keterbukaan dan kepercayaan yang tinggi sejak awal proyek. Habiskan waktu untuk menetapkan bagaimana komunikasi Anda bekerja. Bahas jadwal komunikasi seperti pertemuan ulasan yang direncanakan, dan sepakati kapan dan bagaimana Anda mengharapkan komunikasi ad hoc terjadi. Berikan peringatan tentang keputusan apapun yang perlu diambil dan hadirkan fakta kepada sponsor dalam bentuk tertulis dan untuk dipertimbangkan. Catat catatan dari semua pertemuan, terutama setiap poin tindakan. Komunikasi dengan klien cenderung lebih formal daripada sponsor. Tantangannya seringkali adalah menjadi tegas, terutama saat meminta keputusan akses atau informasi. Seperti dengan sponsor, penting untuk memberitahu klien tentang keputusan apapun. Hubungan klien kadang-kadang dapat mengandung elemen politik, terutama jika klien sedang di bawah tekanan dari anggota organisasinya. Sebagai aturan umum, bertujuanlah untuk melakukan segala sesuatu yang Anda bisa untuk membuat klien Anda terlihat baik. Jika terlihat bahwa ini tidak mungkin dilakukan, gunakan sponsor untuk melewati hambatan tersebut. Dan saya dari yang antara sponsor dan klien ini, saya memberikan sedikit ringkasan sebagai manajer proyek. Jadi proyek yang Anda pegang itu, Anda perlu menjaga 3 jalur komunikasi konstan dengan sponsor, klien, dan tim. Komunikasi dengan sponsor harus ditandai dengan tingkat keterbukaan dan kepercayaan yang tinggi. Sedangkan komunikasi dengan klien cenderung lebih formal. Penting untuk memberitahu sponsor dan klien tentang keputusan apapun dan merekam catatan dari semua pertemuan. Ketika berurusan dengan klien, bertujuanlah untuk membuat klien terlihat baik dan gunakan sponsor jika terjadi hambatan. Maka dari itu, ketika kita menghadapi klien, karena klien ini kan sifatnya berbeda-beda ya kan. Ada yang mau terima beres, ada yang ya segala yang ribet atau bagaimana gitu. Nah, untuk opsi lainnya agar proyek kita aman dan klien juga puas untuk menerima pelayanan dari kita, ya kita harus menggunakan sponsor sebagai jalan yang baik agar kedua elemen ini bisa bersinambungan dengan baik.
Di sini ada pertanyaan dan ajukanlah ini pada diri sendiri aja gitu. Apakah semua peserta di sini menjadi pendengar yang baik? Nomor satu, haruskah saya memastikan percakapan dalam diri saya agar bisa fokus pada pembicara dan memahami perspektifnya? Tuh. Yang kedua, apakah saya menjelaskan pertanyaan yang ambigu untuk mencari tahu apakah apa yang dikatakan orang tersebut secara faktual dan logis benar? Yang ketiga, apakah saya mencoba menilai bagaimana perasaan orang tersebut dan bertanya dengan pertanyaan mendalam untuk memahami apa yang ada di balik emosi tersebut. Lanjut dengan berbicara dengan tim. Berpikir terbuka dan jujur dalam menjalin hubungan dengan tim Anda. Pada tim besar, lalu ada bahaya bahwa beberapa orang akan terlewat ketika keputusan dibuat atau informasi baru tersedia. Pastikan Anda memiliki daftar distribusi yang akurat untuk email dan dokumen. Pada proyek-proyek yang lebih besar dan berlangsung lama, Anda mungkin akan menemukan bantuan yang berguna dengan memposting informasi umum di situs internet yang dapat diakses oleh anggota tim. Jadi, ketika kita sedang Anda sebagai leader gitu, Anda sedang membahas proyek yang sedang Anda jalankan beserta dengan tim Anda gitu. Tetapi ketika dalam diskusi tersebut pasti ada opini-opini ataupun pendapat yang berbeda-beda gitu. Maka dari itu diperlukan ada sesi tanya jawab ataupun sesi berpendapat gitu. Nah, sebagai leader tim Anda perlu menjadwalkan hal tersebut. Karena apa? Karena sebelum kalian memposting satu dokumen yang sudah disepakati namun melewatkan pendapat orang lain, ini kedepannya mungkin tidak akan ada kontribusi yang sinkron antara Anda dengan tim Anda sendiri. Lanjut, memilih metode. Diperlukan kehati-hatian dalam memilih media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Misalnya mengirim pesan yang sensitif melalui email, berarti Anda beresiko menyebabkan salah pengertian yang berpotensi merugikan dengan penerima. Sebelum menekan kirim, luangkan waktu untuk memikirkan tujuan Anda dalam berkomunikasi. Apa yang Anda ingin capai, dan seberapa rumit pesan tersebut dalam hal emosi dan intelektual. Jadi dalam hal ini kita perlu memfilter lagi apakah pesan yang kita akan kirim terhadap penerima kita, bisa itu terhadap klien kita, bisa itu terhadap tim kita gitu, bisa diterima dengan baik. Maka dari itu kita perlu memfilter kembali gitu. Apakah ini pesan ini cocok untuk diterima untuk orang yang akan dituju atau tidak. Tuh. Lanjut, kesimpulannya saya membuat kesimpulan satu, memelihara hubungan terbuka dan jujur dengan tim Anda agar semua anggota tim merasa terlibat dan tidak terlewatkan. Jadi setiap anggota tim itu yang kita sudah percayai gitu, mereka juga ingin merasa bahwa mereka itu juga selain terlibat juga ingin merasa penting dalam bagian proyek tersebut gitu. Yang kedua, pastikan Anda memiliki daftar distribusi yang akurat untuk email dan dokumen hingga semua orang di tim menerima informasi yang diperlukan gitu. Yang ketiga, pada proyek-proyek yang lebih besar dan berlangsung lama, posting informasi umum di situs internet dapat membantu anggota tim mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Yang keempat,
Diperlukan kehati-hatian dalam memilih media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu, karena pesan yang sensitif dapat menyebabkan salah pengertian yang merugikan. Luang waktu untuk memikirkan tujuan Anda dalam berkomunikasi. Apa yang Anda ingin capai dan seberapa rumit pesan tersebut dalam hal emosi dan intelektual sebelum mengirim pesannya. Lanjut, mengevaluasi kemajuan. Mengumpulkan tim memakan waktu dan sumber daya yang mahal. Tetapi rapat evaluasi yang dijalankan dengan baik adalah bahan penting dalam setiap proyek. Memberikan Anda kesempatan untuk memeriksa kemajuan masa lalu dan menginformasi arah masa depan. Rapat ini juga membarui identifikasi orang dengan tim proyek Anda. Lalu yang kedua, melacak kemajuan. Rapat evaluasi yang efektif seharusnya menjadi bagian dari siklus kegiatan yang kontinu, yang berkelanjutan. Sebelum setiap rapat, semua anggota tim harus bekerja untuk menyelesaikan tugas mereka. Dan jika mereka gagal melakukannya dalam jangka waktu yang ditetapkan, ketidaklengkapan harus dilaporkan kepada Anda. Gunakan informasi ini untuk merumuskan dan menyebarkan agenda rapat evaluasi dengan menyiapkan bacaan persiapan dari catatan rapat terakhir. Pada saat rapat, mulailah dengan membahas kemajuan sejak evaluasi terakhir. Lalu, buat keputusan tentang tugas apa yang perlu diselesaikan sebelum pertemuan selanjutnya. Delegasikan tindakan tertentu kepada anggota tim. Catat tindakan-tindakan ini dalam catatan tindakan yang harus disebarluaskan sesegera mungkin setelah rapat. Ini akan memberikan setiap individu kesempatan terbaik untuk menyelesaikan tugas mereka sebelum rapat berikutnya. Jadi setiap pertemuan yang sudah dilakukan oleh leader dan anggota timnya perlu ada evaluasi lagi terhadap rapat sebelumnya, apa kemajuannya gitu tuh. Lalu setelah rapat tersebut selesai dan sudah membahas proyek-proyeknya dan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya gitu, pemegang proyek tersebut diharuskan untuk mengupdate sesegera mungkin gitu atas keputusan-keputusan dari rapat yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Agar apa? Karena sebelum waktu yang ditetapkan oleh klien, yang diminta oleh klien, para anggota tim itu sudah menyelesaikan tanggung jawabnya gitu. Jadi tidak ada maksudnya diperlukan waktu yang agak luang untuk anggota tim menyelesaikan pekerjaannya gitu. Maka dari itu diwajibkan oleh sang pemegang proyek tersebut untuk bekerja lebih cepat, dalam kurung ya mengupdate sesegera mungkin gitu hasil dari pertemuan tersebut dan apa yang akan dikerjakan setelahnya gitu. Nah, ini ada checklist persiapan memimpin rapat evaluasi. Dalam pertanyaan tersebut perlu dijawab iya atau tidak gitu tuh. Dan ini mungkin tanyakan saja pada diri Anda sendiri. Kita lihat nomor 1, apakah Anda terbaru dengan semua aspek pekerjaan proyek Anda sendiri? Dalam keadaan jika proyek Anda tertunda dan Anda itu tidak memiliki otoritas untuk mengajar orang lain untuk pekerjaan mereka. Yang kedua, apakah Anda tahu siapa yang akan hadir dan bagaimana mereka melakukan tugas yang telah diberikan? Nah, nomor 3, apakah Anda telah menyediakan waktu ekstra agar dapat menyusun ruangan dan menyiapkan peralatan sebelum orang lain tiba? Yang keempat, apakah Anda merasa tenang
Dalam keadaan jika Anda merasa stres, kemungkinan hal tersebut akan mempengaruhi orang lain. Yang kelima, apakah Anda siap untuk menantang orang yang tidak memenuhi komitmen mereka atau yang berperilaku dengan cara yang mengganggu? Nah, dari setiap pertanyaan ini, yang paling sering terjadi dan yang paling rentan terhadap eh, pada proyek tersebut, yaitu adalah mungkin di nomor 4 ya. Apakah Anda merasa tenang? Dalam keadaan jika Anda merasa stres, kemungkinan hal tersebut akan mempengaruhi orang lain. Gitu. Mungkin Anda sebagai pemegang proyek, eh, hal-hal yang sudah Anda lewatkan itu mungkin membuat Anda terlihat lelah dengan semua pekerjaan yang Anda pegang gitu. Karena Anda sebagai pemegang proyek sekaligus tim leader dari anggota yang Anda percayai untuk berkontribusi dengan Anda gitu. Maka dari itu dari segi pertanyaan ini Anda itu harus profesional, ya kan? Anda itu harus profesional dalam bekerja. Terlebih lagi Anda yang memegang proyek tersebut. Lalu selanjutnya membuat jadwal. Pertemuan ulasan dapat dijadikan sebagai reguler pada waktu yang sama setiap hari. Misalnya atau pada hari yang sama tiap minggunya atau bulan. Sebagai alternatif, pertemuan bisa ditetapkan pada tanggal pengiriman yang diharapkan dari produk tertentu atau tahapan dari proyek. Kedua pendekatan tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pertemuan reguler pada tempat dan waktu yang sama lebih rentan terhadap bermain-main dan kurangnya konsentrasi dari peserta. Tetapi pertemuan yang ditetapkan berdasarkan tanggal pengiriman dari proyek, Anda lebih sulit dijadwalkan untuk memastikan bahwa semua orang dapat hadir. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan dari teman-teman, boleh boleh di grup WA untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Dan insya Allah saya akan menjawab semaksimal mungkin. Dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.